Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian setelah kita berdoa, selanjutnya saya mau mengabsen dulu ya. Oke, tolong didengar namanya baik-baik. Kalaupun ada temannya yang tidak hadir, tolong disampaikan seperti apa alasannya, apakah sakit, izin atau ada kegiatan keluarga ya. Fitrawan, Pak. Bilal, Pak. Dafa, Pak. Ibnu Afan, Pak. Rahul, Pak. Makan, Raditya, Pak. Samuel, Hadir Pak. Surya, Pak. Hadir Pak. Wirawan, Nata, Januaris Rendra, Hadir Pak. Yohan, Hadir Pak. Muhammad Ibnu Yoga, Hadir Pak. Franciscus Sabrius, Hadir Pak. Franciscus tidak hadir ya? Karena izin ada kegiatan School Pramuka ya. Oke, mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya teman kita si Franciscus bisa bergabung dengan kita untuk mengikuti proses pembelajaran seperti biasanya. Jadi pada kegiatan hari ini kita akan membahas materi terkait alat ukur mekanik yang kasarong. Sebelum saya memperlihatkan, sebelum saya menjelaskan terlalu jauh terkait materi yang kasarong ini, kira-kira ketika kalian mendengarkan penjelasan atau informasi terkait alat ukur mekanik ini ataupun yang kasarong ini, kira-kira yang ada di pikirannya kalian apa kira-kira yang menurut kalian? Alat pengukur Pak. Alat pengukur. Inilah Alat ukur Pak untuk digunakan untuk mengetahui panjang, diameter lebar, diameter dalam sebuah bentuk benda tertentu. Oke. Jadi jawaban dari Rendra luar biasa. Oke, beri apa sih? Itu sebagai pengantar. Sebagai pengantar. Nah, pertanyaan saya terkait yang kasarong ini, pernahkah kalian melihat atau menggunakan yang kasarong di rumah Anda? Tidak. Pernah. Pernah ya? Nah, kalaupun misalkan kalian tidak pernah gunakan di rumah karena alatnya tidak ada, kalau misalkan di bengkel pernah tidak melihat? Pernah menggunakan? Oke. Seperti apa? Kira-kira apa saja yang biasa diukur menggunakan yang kasarong ini? Mengukur ketebalan kampas misalkan, mengukur diameter piston. Nah, itu. Oke. Melakukan pengukuran. Pernah ya? Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam bengkel yang namanya alat ukur ini sangat menentukan keberhasilan suatu pekerja. Bahkan suatu pekerja tidak mungkin melakukan pekerjaan mekanik tanpa menggunakan alat ukur. Karena pentingnya, sampai-sampai mekanik tidak mampu melakukan pekerjaan atau mengukur tanpa menggunakan kasarong ini. Ya, jadi pada kesempatan ini kita akan membahas alat ukur mekanik yang biasa digunakan setiap bengkel, di mana materinya adalah fokusnya ke yang kasarong atau biasa disebut dengan vernier kaliber. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita pada materi yang kasarong ini, ada yang bisa bacakan satu orang?
Oke, silakan Raul. Jadi kegiatan pembelajaran menggunakan model diskurs learning yang dipadukan dengan metode diskurs kelompok dan media audio visual diharapkan dapat mengindikasikan pengertian fungsi dan bagian alat ukur mekanika tasawuf. Oke, itulah tujuan pembelajaran kita. Jadi setelah mempelajari materi jangka solo ini, diharapkan Ananda semua mampu untuk mengidentifikasi baik pengertian, baik fungsinya, kemudian bagian-bagian daripada jangka solo tersebut. Jadi itu semua yang diharapkan mampu kita pahami setelah dipelajari materi ini. Adapun penilaian dalam proses pembelajaran ini, yang pertama adalah penilaian sikap, kemudian yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Selanjutnya saya mohon kepada Anda semua untuk memperhatikan tayangan video terkait alat ukur mekanik ini. Silakan mohon diperhatikan. Belajar alat ukur di bidang otomotif juga dapat dijumpai 3 macam, yaitu alat ukur mekanik, alat ukur elektrik, dan alat ukur pneumatik. 1. Alat ukur mekanik. Alat ukur mekanik yaitu alat ukur yang digunakan atau penggunaannya secara mekanik atau manual. Alat ukur mekanik ini pada umumnya digunakan untuk mengukur panjang, lebar, kedalaman, diameter luar, ataupun diameter dalam sebuah benda. Mistar baja. Mistar baja berfungsi untuk mengukur panjang, lebar, ketinggian, dan kedalaman suatu benda. Skala pada mistar baja ini memiliki tingkat ketelitian mulai dari 0,5 mm atau 1 mm. Ukuran yang tersedia pada mistar atau penggaris baja adalah ukuran kombinasi, yaitu ukuran vernier kaliper atau jangka solo. Adalah salah satu alat ukur mekanik yang mempunyai fungsi mengukur diameter luar, diameter dalam, ketebalan, dan kedalaman sebuah benda. Jangka solo memiliki tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian, tayangan tadi terkait pembahasan mengenai alat ukur mekanik. Di tayangan tadi ada beberapa alat ukur mekanik yang disampaikan. Tapi khusus untuk pertemuan kita hari ini, itu kita akan membahas tentang jangka solo. Selanjutnya kita akan diskusi dalam kelompok. Sebelum kita diskusi, sebaiknya kita membagi kelompok terlebih dahulu. Sesuai dengan pembagian kelompok yang sebelumnya, masih ingat temannya siapa? Masih. Oke, silakan duduk dengan teman kelompoknya kalau masih ingat kelompok yang silakan.
silakan kalian mengerjakan melihat petunjuk yang ada di dalam KPD seperti apa selanjutnya. Silakan kalian baca petunjuknya, kemudian dikerjakan apa yang disuruhkan. Untuk melihat atau untuk menjawab KPD tersebut, bisa kalian mengambil dari buku bacaan yang sudah saya bagikan, kemudian bisa juga dari sumber-sumber lain, apakah melalui internet atau melalui Google. Silakan. Oke, saya berikan waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakan LKP-nya. Dilihat dulu LKPD-nya, dilihat LKPD-nya. Apa petunjuknya? Lihat, kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada. Ya, untuk gambaran jadinya tentu sudah buku bacaan yang sudah saya bagikan ataukah melalui internet, cari sumber-sumber yang sesuai dengan materinya kita hari ini. Setelah kalian menggali informasi terkait dari diantara orang tadi, baik melalui buku ataupun media internet ataupun YouTube, ya, silakan kalian tulis di LKPD-nya. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Kerjakan LKPD-nya. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita diskusikan. Kita diskusikan apa yang sudah kalian kerjakan, apa yang sudah kalian gali, informasi-informasi yang kalian sudah gali, yang sudah kalian tuangkan di dalam LKPD. Selanjutnya kita diskusikan. Jadi untuk selanjutnya saya mohon kepada kelompok yang bersedia terlebih dahulu untuk tampil, silakan angkat tangan. Ya, oke. Silakan kelompok 3 terlebih dahulu. Ya, kelompok 3 silakan diatur siapa. Di sini saja berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Baik, saya dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan nama dari kelompok kami. Nama saya Rahul, dari Bila, dari Jampan, dari Surya, dari Bali. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Birawan. Hasil diskusi kami ialah yang tersorong adalah alat ukur yang berbedanya dapat mencapai 100 mm. Bagian-bagian dan fungsi dari yang tersorong itu sendiri. Satu, skala utama memberikan nilai pengukuran dalam bentuk sentimeter. 2, skala minus menambah tingkatan akurasi ekstra pada pengukuran biasa dinyatakan dalam satuan milimeter, inci atau mm. 3, dalam mengukur bagian dalam seperti diameter dari lubang atau celah atau bentuk batu dan benda. 4, dalam luar mengukur bagian luar misalnya diameter, lebar atau panjang untuk benda tertentu. 5, tangkai ukuran kedalaman mengukur kedalaman lubang atau benda tertentu. 7, buat pengunci untuk menambah tingkatan akurasi ekstra pada pengukuran yang biasanya dinyatakan terperinci.
8. Struktur bidari. Kewenangan bagian penggunaan supaya bisa mengejar lahan dan mengukur kedalaman benda. 11. Skala rumus memberikan pengukuran fraksi dalam bentuk satuan atm. Dan itulah hasil diskusi kami. Dan sekarang kami akan membuka pertanyaan untuk dari kelompok 1. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada Pak? Tidak, kalau tidak ada belum ada jawabannya. Kelompok 2. Ada. Oke. Kelompok 1. Tolong kelompok 3 didengarkan pertanyaan dari kelompok 1. Sebutkan jenis-jenis jangka sorong. Apakah mau dibuka langsung dua pertanyaan atau langsung dijawab pertanyaan dari orang? Baik, sebentar kami menjawab ya. Dari kelompok 2 apa pertanyaan? Apa saja yang bisa diukur dari jangka sorong? Baik, terima kasih. Jadi tolong beri kami waktu 2 menit jawabnya. Silakan menjawab pertanyaan. Oke, baik. Saya akan dari kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari Hendra yang dibacakan oleh Makmur. Jenis jangka sorong yaitu jangka sorong analog atau manual, 2 jangka sorong digital, yang ketiga jangka sorong marodi atau jam, yang 4 jangka sorong ketinggian. Itu saja mungkin yang bagian-bagian dari jenis-jenis dari jangka sorong. Apakah Hendra menerima? Oke, baik, terima kasih. Oke, dan sekarang pertanyaan dari kelompok 2 yaitu berapa yang akan dibacakan oleh Apa saja yang bisa diukur dalam jangka sorong? Panjang, diameter, dan diameter dalam bentuk benda tertentu. apakah pertanyaan kami? Baik, terima kasih. Ya. Kesimpulan dari kelompok kami itu akan dibacakan juga oleh perawat. Kesimpulan dari kelompok kami ialah jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur panjang diameter dalam sebuah bentuk benda tertentu, dan jenis dari jangka sorong itu sendiri ada 4. Yang itu yaitu jangka sorong analog atau manual, 2 jangka sorong digital, yang ketiga jangka sorong ketinggian, yang keempat jangka sorong analog atau jam. Dan itulah hasil diskusi kami. Apabila ada kesalahan memaafkan, kami dukung warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 atas pemaparannya. Selanjutnya kelompok 4 yang bersedia. Ya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama-tama kami akan mengenalkan nama dari kelompok kami. Nama saya akan Pradi Mahendra. Saya Muhammad Berawat. Saya Muhammad Yoga. Saya Muhammad Yoga. Saya Muhammad Awasaki. Oke, kami akan mulai presentasi. Uraian pengertian sorong. Dunia dari sorong adalah alat pengukur dan sorong berfungsi mengajar dalam satu benda kerja. Saat itu pertama perangkat 2 fungsinya untuk mengukur bagian 2 seperti diameter, lebar atau benda. Kemudian fungsinya untuk mengukur bagian dalam seperti diameter benda.
dilatih ADB dan berlubang pada suatu benda. 3. Rantai ukur kedalaman. Fungsinya untuk mengukur kedalaman dan tinggi suatu benda. 4. Skala utama atau milimeter. Fungsinya untuk memberikan nilai pengukuran milimeter. 5. Skala utama inci. Fungsinya untuk memberikan nilai pengukuran inci. Kemudian skala menius milimeter, memberikan pengukuran fraksi dalam bentuk satuan milimeter. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Baik, saya tanya menjelaskan fungsi struktur Mungkin dari kelompok 2 temannya dipersilakan yang lain. Mungkin ada yang bisa silakan menjawab. Ya, maksudnya. Silakan untuk kelompok 3 atau memberikan pertanyaan. Oke, kita persilakan untuk kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan. Kemudian saya Muhammad Firman akan memberikan pertanyaan, yaitu sebutkan bagian-bagian dinosaurus. Sebutkan bagian-bagian. Baik. Baik, berikan waktu untuk menjawab. Kelompok 1 yang akan dijawab oleh Fungsi dari rekrut dan untuk adalah untuk mengenal bagian-bagian dinosaurus saat dinosaurus bernafas. bagaimana? Apakah sudah benar? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang akan dijawab oleh Muhammad Huda. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagian-bagian dari dinosaurus. Pertama, tahan luar. Kedua, tahan dalam. Ketiga, tahan kedalaman. 4, skala utama milimeter. 5, skala utama inci. 6, skala minus milimeter. 6, skala minus inci. 7, skala inci. 9, skala milimeter. Oke, bagaimana sudah menjawab semua soal pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain? Sudah semua? Apakah masih ada pertanyaan atau sudah tidak ada? Kalau ada, silakan disimpulkan. Baik, kesimpulan dari kami, jangka sorong adalah alat pengukur. Jangka sorong berfungsi untuk mengukur diameter luas, diameter kedalaman dari suatu benda kerja. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 menentukan kesimpulan yang luar biasa. Ini kelompok sudah presentasi semua ya? Presentasikan semua hasil diskusinya yang sudah dikerjakan di RKPD. Nah, selanjutnya perlu saya evaluasi dari hasil diskusi kita hari ini, di mana kalau menurut saya proses pengajian kalian, pengumpulan data yang sudah kalian kumpulkan, kemudian hasil kerja yang sudah kalian kerjakan di LKPD itu sangat luar biasa. Dan tentunya setelah kita mempelajari materi jangka sorong ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita di awal, bahwa kita mengharapkan setelah mempelajari materi ini, saya berharap bahwa anak-anak semua mampu mengetahui apa itu jangka sorong, kemudian mampu menyebutkan nama-nama daripada jangka sorong sendiri, kemudian beserta dengan fungsi-fungsi dari masing-masing bagian-bagian dari jangka sorong itu sendiri. Kalau saya melihat sesuai hasil diskusi hari ini, itu sudah anak-anak semua sudah paham ya. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi
lagi untuk lebih meyakinkan lagi bahwa Anda semua betul-betul sudah memahami. Saya mau memberikan evaluasi. Ya, saya mau memberikan evaluasi di mana bentuk evaluasinya kita manfaatkan HP-nya ya. Jadi mohon kepada seluruh siswa untuk membuka HP-nya. Jadi teknik penilaian atau teknik evaluasi di sini kita Anda semua bisa membuka link yang ada di atas, ataukah untuk lebih mudahnya pilih yang mana, apakah yang scan barcode atau menggunakan link. Ya, kalau misalkan scan barcode, ya silakan di scan barcode-nya. Kalau tidak bisa dijangkau dari jalan jauh, silakan maju scan, boleh. Ketika sudah muncul soalnya, dibaca baik-baik soalnya, kemudian dijawab sesuai dengan apa yang kalian dapatkan ya. Sesuai dengan pengalaman kalian. Sudah? Oke. Kalau sudah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, perlu saya menyampaikan bahwa sebelum kita selesai, tolong buku panduannya, buku cetaknya diperhatikan, kemudian peralatan-peralatan lainnya juga dirapikan. Sebelum kita tinggalkan ruangan, dikumpul dulu ke depan sebentar. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, perlu saya menyampaikan terlebih dahulu materi pada pertemuan selanjutnya. Jadi untuk materi pertemuan selanjutnya, kita akan melanjutkan materi dari hari ini. Hari ini kan kita sudah membahas terkait masalah jangka sorong. Apanya jangka sorong yang kita sudah ketahui hari ini? Jangka sorong, kemudian fungsinya, kemudian bagian-bagian dari jangka sorong, dan juga fungsi daripada bagian-bagian jangka sorong sendiri. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan di bagaimana cara penggunaan jangka sorong. Ya, jadi untuk pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan jangka sorong. Ya, dengan mengingat tadi 3 fungsi dari jangka sorong. Yang pertama adalah mengukur diameter luar, mengukur diameter dalam, dan mengukur diameter kedalaman. Jadi itu nanti yang akan kita praktekkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum saya tutup kegiatan pembelajaran hari ini, masih ada yang kurang jelas atau ada yang perlu dipertanyakan sebelum kita selesai? Ada? Oke, tidak ada. Kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya minta kepada kata kelas untuk memimpin doa sebelum kita selesai atau sebelum kita menutup pertemuan hari ini. Silakan kata kelas memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri materi kita pada hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih atas kepada kata kelas yang telah doa. Dengan selesainya kegiatan pembelajaran hari ini, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.